Yesus sudah menang. Alkitab mengatakan saudara yang percaya sama Yesus lebih daripada pemenang. Amin. Katakan bersama saya lebih daripada pemenang. Saudara masih ingat apa artinya lebih daripada pemenang? Kalau ibaratnya begini, seorang suami setiap hari dia harus berjuang, bangun pagi. Kalau dia harus antar anaknya terlebih dahulu ke sekolah sebelum ke kantor, dia harus bangun lebih pagi lagi, antar anaknya ke sekolah. Kemudian setelah antar anaknya sekolah, dia harus berjuang cepat-cepat sebelum jam kantor dimulai. Setelah sampai kantor, dia harus berjuang sekuat tenaga, pikiran, akal, menyelesaikan semua pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada orang ini. Jam 5 sore dia harus berjuang menempuh kemacetan untuk tiba sampai di rumah. Jadi setiap hari dia berjuang, bangun pagi, antar anak sekolah, menyelesaikan tugas tanggung jawab, berjuang, pulang harus berjuang lagi, menempuh kemacetan. Setiap hari seorang suami dia harus berjuang. Akhir bulan dia menang. Dapat apa? Dapat gaji. Pulang ke rumah dia menang, dapat gaji. Sampai di rumah istrinya tinggal begini, mana gajinya? Betul? Untuk bisa menang, suami dia harus berjuang. Tapi seorang istri, untuk mendapatkan apa yang orang menang terima, dia tidak perlu mengalami apa yang suaminya alami. Suami menang, istri lebih daripada pemenang. Suami-suami boleh katakan bersama saya menang. Istri boleh berkata, saya lebih daripada pemenang. Istri lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena untuk menerima bagian seperti yang sama seperti orang menang terima, dia tidak perlu mengalami apa yang orang menang alami. Demikian juga dengan Yesus. Yesus untuk menang, dia harus mempersembahkan tubuhnya, menanggung semua pelanggaran saudara. Semua pelanggaranmu dihukum di tubuhnya Yesus. Sampai kekudusan, kebenaran Allah dipuaskan. Dia menanggung semua penderitaan. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan dia waktu dia menggantikan posisimu di atas kayu salib. Dia hancur, semaraknya pun tidak kita memandang dia, rupa pun tidak, tulang-tulangnya menonjol. Dia mengalami semua penderitaan. Dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menang. Bahkan musuh yang terbesar sekalipun, yang namanya maut, sudah dikalahkan. Tetapi saudara dan saya yang percaya sama Yesus, Alkitab mengatakan, saudara menerima bagian yang sama dari kemenangan yang Yesus terima. Tapi saudara nggak perlu mengalami apa yang Yesus alami. Yesus menang, saudara dan saya lebih daripada pemenang. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran sama saudara sehubungan dengan apa yang kita rayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit bukan hanya untuk membuktikan bahwa Allah menerima segala sesuatu yang dia kerjakan, menanggung semua dosamu, dihancurkan, diremukkan. Tapi hari ini waktu dia bangkit, saudara harus tahu, saudara punya identitas yang baru dalam Tuhan. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Sudah siap diberkati? Amin. Kita lihat firman Tuhan. Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus diserahkan karena pelanggaran saudara, karena pelanggaran saya. Yesus disalibkan karena pelanggaran saudara, karena pelanggaran saya. Dan Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Dengan kata lain, Allah membangkitkan Yesus untuk membuat saudara dan saya menjadi orang yang benar. Sekali lagi saya ulangi, Allah membangkitkan saudara dan saya untuk menjadikan saudara dan saya orang yang benar. Perhatikan baik-baik, tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh yang sama. Tubuh yang dibangkitkan, tubuh kemuliaan yang dibangkitkan Allah adalah tubuh yang sama, bukan tubuh yang lain. Tubuh yang sama dengan tubuh yang diserahkan karena pelanggaran saudara dan saya. Ini tubuh yang sama. Betul? Tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh yang sama dengan tubuh yang diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus diserahkan karena pelanggaran saudara, karena pelanggaran saya. Semua pelanggaranmu, semua dosamu ditanggungkan di tubuhnya Yesus di atas kayu salib. Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya sampai anaknya mati.
Ini yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia membayar semua dosa, semua pelanggaranmu. Dia diserahkan karena pelanggaranmu. Dia bayar segala sesuatunya. Kekudusan, kebenaran Allah dipuaskan di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga, tubuh yang sama. Allah membangkitkan tubuh Yesus dengan tubuh kemuliaan. Tapi waktu Yesus dibangkitkan, tubuhnya, tubuh kemuliaan, tanpa ada dosamu lagi. Amin. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus merupakan bukti Allah ingin menunjukkan kepada saya bahwa Allah menerima segala sesuatu yang Yesus kerjakan untuk membayar semua pelanggaranmu. Jadi waktu Yesus dibangkitkan, kebangkitan Yesus merupakan tanda bukti, kwitansi, resip, dosamu sudah dihapus, dan hari ini kamu dan saya adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kananmu, kamu orang benar. Jadi apa tujuannya Yesus dibangkitkan? Untuk membuktikan hari ini saudara dan saya adalah orang yang benar. Alkitab mengatakan kalau sampai Yesus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu dan imanmu menjadi sia-sia. Betul? Kalau Yesus nggak dibangkitkan, apa artinya kalau Yesus nggak dibangkitkan? Saya mau saudara mengerti apa yang dia lakukan di sini. Sesungguhnya dia sedang membayar semua pelanggaranmu. Pertanyaan saya, apakah yang dia lakukan diterima? Ingat baik-baik kemarin, seorang imam besar, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Untuk apa? Mengadakan pendamaian buat saudara, buat saya. Kalau imam besarnya nggak keluar, artinya apa? Pendamaiannya ditolak. Tapi kalau imam besarnya keluar, artinya apa? Pendamaiannya diterima dan seluruh bangsa Israel bersorak. Kalau sampai Yesus nggak keluar, tidak dibangkitkan, pendamaiannya ditolak, kamu masih hidup dalam dosamu, sia-sialah imanmu. Tapi puji Tuhan, hari ini kita merayakan satu kabar sukacita. Hari yang ketiga, dia dibangkitkan, dia keluar. Artinya apa? Kamu tidak lagi hidup dalam dosamu, dan hari ini kamu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi istilahnya begini, kalau saya pergi melayani di satu negara, saya bersama teman saya melayani. Misalkan di negara itu saya melakukan satu hal yang salah, satu hal yang simpel, saya melakukan kesalahan. Tapi hukumannya, saya harus dipenjara 3 hari. Saya harus dipenjara 3 hari. Nah, gimana saya mau khotbah tapi saya mau dipenjara? Saya bilang sama polisi, Pak, ini misalkan, ini nggak terjadi. Pak, saya mau khotbah, tolonglah, kan saya juga nggak tahu hukumnya kalau begini harus dipenjara 3 hari. Polisinya bilang gini, tidak ada kompromi, hukum tetap hukum. Bapak harus masuk penjara 3 hari. Tolonglah Pak, dia nggak mau tahu. Dia bilang gini, oke, saya tolongin, kecuali ada orang yang mau menggantikan posisi Bapak masuk penjara 3 hari. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, teman saya, dia bilang begini, Pak Ivan khotbah aja, saya gantiin Pak Ivan masuk penjara. Dia diserahkan karena pelanggaran saya. Betul? Dia diserahkan karena pelanggaran saya. Kemudian dia masuk penjara, saya bisa khotbah. Pertanyaan saya, kapan saya tahu kalau hukuman saya sudah selesai, sudah nggak ada lagi? Kapan saya bisa merasa lega? Kapan saya bisa bebas? Kapan? Ketika saya melihat teman saya keluar dari penjara. Betul? Ketika saya melihat dia keluar dari penjara, di situ saya tahu hukuman saya sudah nggak ada lagi. Di situ saya tahu bahwa tidak lagi ada hukuman yang bisa ditanggungkan kepada saya karena pelanggaran saya. Yesus diserahkan karena pelanggaran saudara, karena pelanggaran saya. Pelanggaranmu, pelanggaran saya, dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Dia bayar semuanya di atas kayu salib sampai kekudusan, kepuasan Allah digenapi. Kemudian dia mati, dia bangkit. Kebangkitan Yesus merupakan tanda bukti dosamu sudah nggak ada lagi, dan hari ini kamu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Bilang sama kiri kananmu, kamu orang benar. Saya orang benar. Jangan ragu-ragu. Kenapa saudara ragu-ragu? Kamu orang benar. Tapi Pak. Tapi kenapa? Apakah karena perbuatanmu masih ada yang salah sehingga kamu ragu-ragu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang benar? Nah, saya mau saudara mengerti, perhatikan baik-baik sebelum kita melihat apa identitasmu yang baru dalam Tuhan. Saya mau saudara mengerti, dalam perjanjian lama, Allah menuntut setiap manusia
perbuatannya harus benar. Kalau perbuatan manusia tidak benar, maka hukuman akan datang. Ini dalam perjanjian lama. Allah menuntut setiap manusia perbuatannya harus benar. Jadi semua orang dalam perjanjian lama, dia dibenarkan karena perbuatannya. Betul? Ini yang namanya kebenaran karena perbuatan. Tetapi dalam perjanjian baru, saya mau saudara mengerti, kebenaran bukan lagi merupakan perbuatan yang benar, right doing. Tapi dalam perjanjian baru, kebenaran adalah right being. Keberadaan yang benar. Sebagai pemberian karena iman. Allah memberikan kebenaran kepada setiap orang yang percaya. Itu sebabnya tadi dikatakan, dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi hari ini saudara dan saya bukan lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun banyak orang Kristen yang tahu bahwa hari ini mereka dibenarkan bukan lagi karena perbuatan, tapi karena iman. Tapi waktu mereka berbuat sesuatu yang salah, dari luar iblis mendakwa mereka, kamu orang berdosa. Bukan dari luar aja, dari dalam perasaannya juga mendakwa dirinya sendiri. Kamu bukan orang benar, kamu orang berdosa. Nah, inilah saatnya saudara berdiri dan berkata, aku dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi aku dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara berkata, Pak, kalau demikian nanti halnya semua orang seenak-enaknya dong berbuat dosa. Berbuat dosa tinggal bilang, aku orang yang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. No. Kalau saudara percaya sesuatu yang benar, akan menghasilkan hidup yang benar. Apa yang saya kasih hari ini sama saudara adalah akarnya. Akarnya baik, buahnya pasti baik. Oke? Roma pasal 10 ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Nanti kita akan lihat apa itu kebenaran Allah. Jangan biarkan orang mendefinisikan apa itu kebenaran Allah. Biar Alkitab yang mendefinisikan Alkitab. Karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, saya mau saudara mengerti, berbuat baik itu penting. Berbuat benar itu harus. Bilang sama kiri kananmu, berbuat benar itu harus. Berbuat baik itu penting. Tetapi, perhatikan baik-baik. Kalau saya masih melihat orang percaya berjuang dengan berbuat baik untuk bisa disebut sebagai orang yang benar. Sekali lagi, kalau saya melihat orang percaya berjuang, berbuat baik untuk supaya disebut sebagai orang yang benar, maka bisa jadi yang pertama, orang ini tidak tahu bahwa sekarang yang namanya kebenaran adalah pemberian. Oke? Adalah pemberian. Yang kedua, mungkin dia tahu bahwa kebenaran adalah pemberian, tapi dia tidak percaya. Itu sebabnya dia berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, yang namanya kebenaran adalah right doing. Perbuatan yang benar. Betul? Kebenaran berdasarkan perbuatan. Tapi dalam perjanjian lama, kebenaran adalah right being. Keberadaan yang benar sebagai pemberian karena iman. Nah, kalau saudara tetap percaya bahwa kebenaran adalah right doing karena perbuatan, sama saja saudara tidak tunduk kepada kebenaran Allah yang mengatakan bahwa kebenaran sekarang adalah pemberian. Lanjut, Roma pasal 5 ayat 17. Kebenaran adalah pemberian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan baik. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa dosa satu orang di sini? Adam. Maut berkuasa oleh satu orang itu. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maut berkuasa. Benar nggak?
Benar, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Nggak pernah. Kenapa? Karena waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah mengatakan umur manusia sekian. Nggak pernah. Artinya apa? Waktu Allah menciptakan manusia, pertama kali, Allah merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Tapi sejak Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Upah dosa adalah maut datang. Maut berkuasa. Jadi karena dosa satu orang, maut berkuasa. Ini benar. Tetapi ini lebih benar lagi. Maka lebih benar lagi. Kalau yang pertama benar, ini lebih benar lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Mereka yang telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan apa? Akan hidup dan waktu Adam jatuh dalam dosa, maut berkuasa. Tetapi ini lebih benar lagi. Mereka yang menerima apa? Dua hal. Yang pertama, kelimpahan kasih karunia. Yang kedua, anugerah kebenaran. Kalau saudara menerima dua hal ini, kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, apa yang terjadi? Kamu akan hidup dan berkuasa. Yang percaya boleh bilang amin. Siapa di sini yang mau hidup dan berkuasa? Amin. Berkuasa atas dosamu, berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas penyakit. Amin. Bagaimana caranya? Hanya dua hal. Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa itu anugerah kebenaran? Apa itu anugerah? Apa itu anugerah? Pemberian. Anugerah kebenaran. Apa artinya anugerah kebenaran? Kebenaran pemberian. Kebenaran bukan diperjuangkan dengan perbuatan, tapi kebenaran yang diberikan karena iman, karena percaya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi bukannya saya nggak percaya perbuatan baik, saya percaya perbuatan baik. Ada begitu banyak orang yang berbuat baik di sini. Mereka melayani dari pagi sampai malam. Mereka begitu ringan tangan melihat orang susah, mereka langsung bantu. Saya percaya ada begitu banyak kepala keluarga di sini yang baik, melayani istri, melayani anak-anaknya. Tapi saya mau saudara mengerti, perbuatan baik adalah buah, fruit. Amin. Perbuatan baik adalah buah, itu hasil dari saudara percaya sesuatu yang benar. Jadi fokusnya perjanjian baru bukan right doing, bukan perbuatan benar, tapi fokusnya perjanjian baru, akar dari perjanjian baru adalah kebenaran karena pemberian. Kebenaran karena pemberian berdasarkan iman dalam Kristus Yesus. Inilah akar yang harus ada di dalam hidupmu. Kebenaran karena pemberian. Nah, kalau sudah percaya sesuatu yang benar, hasilnya, buahnya pasti benar. Right believing always produce right living. Betul? Right believing always produce right living. Kalau saudara percaya sesuatu yang benar, bahwa kebenaran saya adalah anugerah, adalah pemberian, Alkitab mengatakan, maka kamu akan hidup yang benar dan akan berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas penyakit. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi perhatikan baik-baik, saudara dan saya hari ini bukan dimenangkan karena perbuatan, tetapi karena iman. Oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Yesus berkata, ini penting sekali. Kenapa? Karena Yesus berkata begini, jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah, kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah? Seperti yang tadi saya katakan, jangan biarkan orang mendefinisikan kebenaran Allah menurut definisi mereka sendiri, tapi kamu harus cari tahu apa definisi Alkitab tentang kebenaran Allah. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat,
Kebenaran Allah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang saudara yang percaya sama Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang benar. Nah, ini yang namanya kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus. Yesus berkata begini, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka semuanya ditambahkan. Carilah dahulu. Artinya apa? Carilah dahulu artinya prioritasmu. Prioritasmu dalam hidup. Setiap pagi saudara bangun. Ini yang saya lakukan setiap hari. Setiap pagi saudara bangun, prioritasmu. Jangan gunakan imanmu untuk minta ini, minta itu. Jangan gunakan imanmu untuk percaya ini, percaya itu. Tapi prioritasmu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Kebenaran karena iman dalam Kristus. Setiap pagi saya bangun, prioritas saya dari baring sampai duduk. Saya duduk, saya bilang begini. Ini pertama kali. Prioritasmu. Bapak, aku bersyukur karena apa yang kau lakukan di atas kayu salib. Saya adalah orang yang benar karena iman dalam Kristus Yesus. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang saya lakukan setiap hari. Kalau saudara percaya kebenaran ini, bahwa kamu adalah orang yang benar dalam Kristus Yesus, semakin saudara mendalami kebenaran ini, bahwa saudara, kebenaran yang saudara miliki adalah bukan karena perbuatan tetapi karena iman. Saya percaya hidupmu semakin sehat, semakin diberkati. Apapun yang kamu butuhkan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi carilah dahulu kerajaan dan apa kebenarannya? Kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus. Nah, inilah yang harus saudara pegang. Kamu adalah orang yang dibenarkan. Tetapi pertanyaan saya, apakah saudara sanggup mempertahankan imanmu setiap hari? Bahwa kamu adalah orang yang benar dalam Yesus Kristus karena iman? Karena saudara punya musuh, ingat baik-baik. Siapa musuh saudara? Iblis. Iblis selalu mengingatkan dosamu. Dia selalu mengingatkan kesalahanmu karena dia bekerja berdasarkan perbuatan. Tapi inilah saatnya saudara mengingat, dia diserahkan karena pelanggaran saya. Dia dibangkitkan untuk pembenaran saya. Amin. Yesus diserahkan karena pelanggaran saudara. Dia menjadi orang berdosa. Pertanyaan saya, saudara harus ingat ini. Dia menjadi orang berdosa. Apakah karena dia buat dosa? Tidak. Kenapa dia menjadi berdosa? Karena dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Dia diserahkan karena pelanggaranmu, pelanggaranmu ditanggungan. Waktu pelanggaran ditanggungan, dia menjadi orang berdosa. Waktu Yesus menjadi orang berdosa, dia diperlakukan sebagaimana layaknya orang berdosa. Dihancurkan, diremukkan. Semua hukuman kutuk ditimpakan kepada Yesus. Demikian juga waktu saudara menjadi orang benar. Pertanyaan saya, saudara menjadi orang benar, apakah karena saudara setia berbuat benar? Tidak. Di dalam saudara tidak ada kebenaran. Di dalam saya tidak ada kebenaran. Tetapi kenapa saudara menjadi orang yang benar? Karena saudara menggantikan posisi Yesus. Sebagaimana waktu Yesus gantikan posisimu, semua dosamu ditanggungkan kepada Yesus. Waktu saudara gantikan posisi Yesus, kebenaran Yesus ditanggungkan kepada saudara. Waktu saudara menerima kebenaran Yesus, Allah akan memperlakukan saudara sebagaimana layaknya orang yang benar. Saya percaya semua kasih karunia-Nya, berkat-berkat-Nya akan dicurahkan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi orang Kristen jangan pernah lupa divine exchange. Ini yang namanya divine exchange, pertukaran tempat antara saudara dan saya dengan Yesus. Pertukaran tempat. Yesus tidak berdosa, dalam dia tidak ada berdosa. Dia gantikan posisi orang berdosa, dia menjadi berdosa. Saudara dan saya, di dalammu tidak ada kebenaran, tapi saudara gantikan posisi Yesus, kebenaran Yesus diberikan sama saudara, saudara menjadi orang benar. Jangan pernah lupa ini. Iblis mau saudara selalu lupa tentang ini. Divine exchange. Saudara dan saya adalah orang yang benar. Jadi waktu Yesus dibangkitkan, dia bukan hanya membayar semua tuntutan dari perjanjian lama. Dia bukan hanya membayar semua pelanggaranmu, menghapus dosamu, tapi waktu dia bangkit, sesungguhnya dia memberikan identitas yang baru sama kamu. Kamu orang yang benar. Kenapa identitas ini begitu penting untuk saudara tahu? Perhatikan baik-baik. Paulus bilang begini. Sekalipun aku juga
ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ayat keempat, perhatikan baik-baik. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi di sini Paulus mengatakan tentang dirinya. Disunat pada hari yang ke-8. Dengan kata lain Paulus mau berkata, saya orang Yahudi yang sesungguhnya. Saya orang Farisi yang sesungguhnya. Saya orang Yahudi tulen, saya orang Farisi tulen. Saya disunat hari yang ke-8 dari bangsa Israel. Saya orang Israel, saya orang Yahudi. Saya dari suku Benyamin. Lebih didetailin lagi, saya orang Yahudi, suku Benyamin. Orang Ibrani asli, tulen 100%, bukan campuran. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dia junjung tinggi hukum Taurat. Ayat yang ke-5. Ayat ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku gak bercacat. Saudara bisa bayangin, Paulus berkata tentang dirinya, aku orang Yahudi asli, dari suku Benyamin. Aku orang Farisi, dalam melaksanakan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi Paulus berkata, semuanya ini kuanggap sampah ketika aku memperoleh pengenalan akan siapa? Akan Yesus. Kenapa Paulus menganggap semuanya ini sampah? Karena waktu Paulus mengenal Yesus, Paulus mendapatkan identitas yang baru. Apa itu identitas yang baru? Ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi setelah dia mengenal Yesus, semua yang dia lakukan selama ini sampah. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kenapa dia semua anggap sampah? Karena dia mendapat identitas yang baru. Apa itu identitasnya? Ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, kebenaran karena perbuatan, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Apa artinya anugerahkan? Diberikan berdasarkan apa? Berdasarkan iman. Kenapa Paulus menganggap semuanya sampah yang selama ini dia lakukan? Saya orang Yahudi asli, saya orang Farisi tulen. Dalam melakukan hukum Taurat, aku gak bercacat. Tetapi kenapa dia anggap semuanya sampah? Karena dia memperoleh identitas yang baru, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus, bukan berdasarkan perbuatan yang selama ini dia perjuangkan, tapi kebenaran dalam Kristus Yesus karena iman. Oleh karena kematian dan kebangkitannya. Kenapa Paulus sangat menginginkan identitas ini? Kenapa dia pengen banget identitas ini? Kenapa? Karena ayat yang berikutnya di sini dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jadi Paulus sangat menginginkan identitas ini. Ketika dia memiliki identitas ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus sangat menginginkan identitas ini, kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus. Kenapa? Itu sebabnya iblis takut kalau sampai saudara tahu
identitas ini. Bahwa saudara adalah orang yang benar dalam iman karena Kristus Yesus. Kenapa? Kalau saudara tahu identitasmu adalah orang yang benar karena iman dalam Kristus Yesus, pada akhirnya saudara akan semakin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Amin. Sekali lagi, kenapa iblis takut? Karena ketika saudara tahu identitasmu yang baru, saudara akan semakin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya akan bekerja sempurna dalam hidupmu. Apa kuasa kebangkitannya? Menghancurkan segala kutuk. Dengan kata lain, tidak lagi ada kutuk, tidak lagi ada penghukuman dalam hidupmu. Itu sebabnya Roma pasal 8 ayat yang pertama mengatakan, sebab itu tidak lagi ada penghukuman buat setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak lagi ada penghukuman. Bilang sama kiri kanan kamu, tidak lagi ada penghukuman. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi hasil pembenaran, tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman, tidak ada kutuk dalam hidupmu. Kenapa demikian? Saya mau saudara mengerti. Saudara harus tahu apa yang terjadi sama saudara setelah saudara menerima identitasmu yang baru. Saya orang yang benar. Apa yang terjadi? Tidak ada penghukuman. Ini penting sekali. Kenapa? Karena penghukuman akan mendatangkan kematian. Condemnation kills. Tetapi orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan mendatangkan apa? Hidup. Dengan kata lain, penghukuman mematikan, tapi kasih karunia dan anugerah kebenaran akan mendatangkan kehidupan dan berkuasa. Perhatikan baik-baik. Karena satu dan lain hal, orang Kristen sering menghukum dirinya sendiri. Karena satu dan lain hal, ketika berbuat sesuatu yang salah, merasa bersalah, menghukum dirinya sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Sama orang-orang percaya yang sering menghukum dirinya sendiri. Medical science meneliti, dan ini betul-betul sudah dibuktikan. Kalau saudara percaya sesuatu, maka semua sel-sel dalam organ-organ tubuhmu akan berkata, dia percaya ini, ayo kita berikan. Ini medical science. Jangan main-main. Sudah dibuktikan. Kalau saudara percaya sesuatu, maka semua sel-sel dalam organ-organ tubuhmu akan berkata, ayo, dia percaya ini, kita berikan. Nah, karena satu dan lain hal, orang Kristen ketika dia berbuat sesuatu yang salah, dia merasa bersalah. Kemudian apa yang terjadi? Dia menghukum dirinya sendiri. Kemudian apa yang mereka katakan? Biasanya mereka berkata, saya layak menerima sesuatu yang buruk. Ini berbahaya. Menghukum diri sendiri. Kalau saudara percaya, saudara layak menerima sesuatu yang buruk. Saya layak sakit, saya layak gak diberkati. Maka seluruh organ sel-sel dalam tubuhmu akan berkata, dia percaya ini, ayo kita berikan penyakit. Nah, yang jeleknya adalah ketika penyakit datang, orang Kristen berkata, ini dari Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Ini hasil saudara menghukum dirimu. Ini hasil dari saudara menghukum dirimu. Itu sebabnya 1 Korintus 11 Paulus berkata begini, ini penting sekali. Jangan pernah menghukum dirimu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak orang di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Oke, perhatikan baik-baik. Banyak orang yang berpikir hukuman di sini berasal dari Tuhan. No. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Tuhan tidak lagi ada penghukuman buat setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa hukuman masih bisa datang? Karena saudara menghukum dirimu sendiri. Ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya mau saudara mengerti, setiap kali saudara angkat roti, setiap kali saudara angkat anggur, sesungguhnya yang saudara lakukan adalah saudara sedang memberitakan kematian Tuhan.
Ingat baik-baik, saudara sedang memberitakan kematian Tuhan. Kita sudah tahu, kita sudah belajar hari Jumat yang kemarin. Untuk apa Tuhan Yesus mati buat saudara, buat saya? Saudara sedang memberitakan. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak, katakan bersama saya, cara yang tidak layak. Cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, ini praktek yang terjadi di dalam gereja. Ketika pendeta memimpin perjamuan, sebelum perjamuan kudus, saudara diminta untuk menyadari dosa-dosamu. Betul? Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara harus menyadari dosa-dosamu. Saudara harus memiliki kesadaran akan dosa. Nah, kita sudah belajar kemarin hari Jumat. Kalau saudara terus-menerus menyadari dosamu, gak pernah ada habisnya. Betul? Nggak pernah ada habisnya. Kalau saudara hanya menyadari dosa-dosamu, apa yang terjadi? Saudara merasa berdosa, saudara merasa bersalah, akhirnya saudara menghukum dirimu, dan pada akhirnya saudara merasa nggak layak terima perjamuan kudus. Setelah itu pendeta berkata, kalau kamu nggak layak, jangan terima. Betul? Alkitab tidak mengatakan kalau tidak layak, jangan terima. Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan jangan terima dengan cara yang tidak layak. Bukan orangnya yang gak layak, tapi caranya yang gak layak. Yesus mati bukan untuk orang benar. Yesus mati untuk orang berdosa. Amin. Jadi Alkitab tidak mengatakan kalau gak layak jangan terima. Tidak. Alkitab mengatakan jangan terima dengan cara yang tidak layak. Bagaimana cara yang tidak layak menerima tubuh dan darah Tuhan? Kalau saudara makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ayat berikutnya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi bagaimana cara makan minum dengan cara yang tidak layak? Kalau saudara makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Kalau saudara makan hanya menyadari dosamu, saya orang berdosa. Dengan kata lain, tanpa saudara sadari, saudara tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Kebanyakan orang Kristen hanya menyadari dosa-dosanya. Saudara tidak pernah menyadari apa yang Tuhan katakan tentang tubuhnya yang dihancurkan. Saudara tidak pernah menyadari apa yang Tuhan katakan tentang darahnya dicurahkan. Waktu Tuhan berkata, inilah darahku sebagai perjanjian yang baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Kalau saudara masih berkata, saya berdosa, saya gak layak, kamu gak mengakui tubuh Tuhan, kamu tidak mengakui darah Tuhan, bahwa darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosamu. Kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu sebabnya ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukan Tuhan menghukum kamu, tapi karena kamu mengatakan saya orang berdosa, saya gak layak, saudara menghukum dirimu. Ketika saudara menghukum dirimu, medical science mengatakan seluruh sel-sel dalam tubuhmu bergerak memberikan apa yang kamu percaya. Itu bukan hukuman dari Tuhan, itu hasil kamu menghukum dirimu sendiri. Karena kamu tidak mengakui untuk apa tubuhnya dihancurkan. Karena kamu gak mengakui untuk apa darahnya dicurahkan. Jadi bagaimana caranya makan minum dengan cara yang layak? Akui tubuhnya, akui darahnya. Untuk apa tubuhnya dihancurkan? Untuk apa tubuhnya dihancurkan? Untuk kesembuhanmu. Yesaya mengatakan, semaraknya pun tidak kita memandang dia, rupa pun tidak kita mengingat. Hancur-hancuran, tulang-tulangnya menonjol, dagingnya robek. Alkitab mengatakan, orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Amin. Kesengsaraan kita yang dipikulnya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Akui tubuh Tuhan dan judge yourself healed. Itu cara yang layak. Amin. Untuk apa darahnya dicurahkan? Untuk pengampunan dosamu. Darahnya tercurah supaya aku dikuduskan satu kali untuk selamanya. Judge yourself righteous.
Tapi kalau kamu nggak mengakui tubuh dan darah Tuhan, kita mengatakan kamu makan dengan cara yang tidak layak. Kamu menetapkan hukuman atas dirimu. Bukan Tuhan yang menghukum, tapi sel-sel dalam tubuhmu bergerak memberikan apa yang kamu percaya. Itu sebabnya banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Artinya apa? Kamu tidak menerima benefit dari tubuh dan darah Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anaknya menerima benefit dari tubuh yang dihancurkan, dari darah yang dicurahkan. Tuhan mau menerima benefit. Bagaimana caranya menerima benefit? Mengakui tubuhnya, mengakui darahnya. Saya percaya kalau saudara mengakui tubuhnya dihancurkan untuk kesembuhan saya, darahnya dicurahkan untuk menjadikan saya orang yang benar, saudara akan menerima benefitnya. Apa benefitnya? Kalau kamu tidak mengakui, sakit, lemah, dan banyak yang meninggal. Tapi kalau kamu mengakui, saya boleh balik kalimatnya? Sebab itu banyak di antara kamu yang sembuh, banyak di antara kamu yang sehat, dan tidak sedikit yang divonis dokter mati akan menerima hidupnya kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi betapa bahayanya kalau saudara menghukum dirimu sendiri. Itu sebabnya betapa pentingnya hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Saudara harus tahu untuk apa dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan untuk membuat saudara dan saya menjadi orang yang benar. Apa hasilnya ketika kamu menjadi orang yang benar? Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan kalimat yang pertama, sebab itu tidak ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Senantiasa saudara menyadari tidak ada penghukuman, tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena penghukuman mematikan. Condemnation kills. Alkitab mengatakan tidak ada penghukuman. Betapa beraninya orang Kristen menghukum dirinya padahal Tuhan sudah tidak menghukum kamu lagi. Betapa beraninya saudara. Amin. Saudara masih ingat cerita tentang Ayub? Ayub, dia mengalami penderitaan yang amat sangat, yang tidak pernah dialami oleh orang dimanapun di dunia ini. Dia kehilangan istrinya, dia kehilangan harta bendanya, anak-anaknya, semuanya dihilang. Kenapa? Kenapa dia kehilangan semuanya? Yang pertama, karena dia tidak punya pembela yang duduk di sebelah kanan Bapa. Betul? Ayub berkata, tidak ada wasit, nggak ada pembela. Hari ini saudara dan saya punya pembela yang duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi apa yang Ayub alami, saudara nggak pernah alami. Jadi jangan pernah bandingkan dirimu dengan Ayub. Amin. Yang kedua, kenapa Ayub mengalami semua ini? Karena dia membuka pintu lebar-lebar terhadap rasa takut, rasa bersalah, dan penghukuman. Dia buka pintu lebar-lebar. Alkitab mencatat setiap hari dia persembahkan korban. Bukan untuk ucapan syukur. Dia persembahkan korban karena dia takut. Alkitab bilang dia takut kalau anaknya berbuat salah, berbuat dosa. Artinya apa? Hidupnya penuh dengan rasa ketakutan bersalah, ketakutan berdosa, dan takut dihukum. Penghukuman. Apakah ini baik? Tidak. Dia kehilangan semuanya. Kita sudah belajar kemarin, Yesus mati di atas kayu salib, membayar semua pelanggaranmu. Dia sudah gantikan posisimu. Kalau saudara melihat ke kayu salib, saudara bisa berkata, itulah hukuman saya. Satu kali, untuk selamanya. Dan hari ini dibangkitkan untuk membuat saya menjadi orang yang benar. Amin. Dan hasilnya ketika saya menjadi orang yang benar, ini identitasmu yang baru. Kamu jangan pernah lupa dan jangan pernah rubah identitas saudara. Ini yang Paulus inginkan, ini yang dia butuhkan. Identitas yang lama dia buang, ini sampah. Saya ketemu identitas yang baru, kebenaran dalam Kristus karena iman, oleh karena kematian dan kebangkitannya. Dia diserahkan karena pelanggaran saya. Hari ini dia dibangkitkan untuk membuat saya menjadi orang yang benar. Amin. Ketika saudara menyadari setiap hari, jangan gunakan imanmu untuk percaya ini itu, jangan gunakan imanmu untuk minta ini minta itu, tapi gunakan imanmu. Saya orang yang benar di dalam Yesus oleh karena kematian, kebangkitannya. Apa yang terjadi? Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa itu anugerah kebenaran? Kebenaran karena pemberian. Setiap hari, kapanpun,
dimanapun, apapun situasinya, selalu mengatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Jangan berkata hanya satu kali, dua kali. Kelimpahan, artinya apa? Terus menerus. Ketika kamu mengatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ketika saudara sakit, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ketika ada kebiasaan buruk, saudara berkata, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Alkitab mengatakan, ini lebih benar lagi. Mereka yang menerima kelimpahan, kasih karunia, dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas penyakit, berkuasa atas segala yang jahat. Kamu akan menerima berkat dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi setiap hari carilah dahulu kerajaan. Setiap hari prioritas. Ini saya udah praktekin dalam hidup saya. Setiap hari bangun tidur. Yang masih merokok jangan cari rokok. Tapi yang pertama kali, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Satu saat nanti kamu akan berkuasa atas rokok. Amin. Kamu akan berkuasa atas semua kebiasaan buruk. Kamu akan hidup dan berkuasa. He is risen. Amin. Ya sudah bangkit untuk memberikan identitas yang baru sama saudara. Kamu orang yang benar dalam Kristus Yesus. Muliakan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Dengan hanya berkata, aku bersyukur Tuhan. Aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.